Halo teman-teman, perkenalkan saya Eka Olivia Togatorop, NIM 0320190778. Di sini saya akan membacakan asuhan keperawatan BPH atau benigna prostat hiperplasia. Nah, apa sih BPH itu? Benigna prostat hiperplasia atau BPH adalah pembesaran kelenjar dan jaringan seluler kelenjar prostat yang berhubungan dengan perubahan endokrin berkenan dengan proses penuaan. Pembesaran prostat disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu ketidakseimbangan hormon estrogen dan androgen, serta faktor umum atau proses penuaan sehingga obstruksi saluran kemih dapat terjadi. Lanjutnya, lalu apa saja dampak yang terjadi bagi klien penderita BPH? Benigna prostat hiperplasia atau BPH dapat menyebabkan obstruksi sehingga dapat dilakukan penanganan dengan cara melakukan tindakan yang paling ringan, yaitu secara konservatif atau non-operatif, sampai tindakan yang paling berat, yaitu operasi. Terdapat macam-macam tindakan bedah yang dapat dilakukan pada klien BPH, antara lain prostatektomi suprapubis, prostatektomi perineal, prostatektomi retropubik, prostat transuretral atau TUIP, transuteral reseksi prostat atau TURP. Nah, tanda dan gejala BPH. Menurut Haryono 2012, tanda dan gejala BPH meliputi 1. Gejala obstruktif. Yang pertama, hesitansi, yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan. Yang kedua, intermitensi, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan oleh ketidakmampuan otot destrusor dalam mempertahankan tekanan intravesika sampai berakhirnya miksi. Yang ketiga, terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. Yang kedua, gejala iritasi, yaitu urgensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit ditahan. Yang kedua, frekuensi, yaitu penderita miksi lebih sering miksi dari biasanya, dapat terjadi pada malam dan siang hari. Yang ketiga, disuria, yaitu nyeri pada waktu kencing. Nah, klasifikasi BPH. Yang pertama, derajat 1. Biasanya belum memerlukan tindakan bedah, diberi pengobatan konservatif. Yang kedua, derajat 2. Merupakan indikasi untuk melakukan pembedahan, biasanya dianjurkan reseksi endoskopik melalui uretra atau transuretral resection atau TUR. Yang ketiga, derajat 3. Reseksi endoskopik dapat dikerjakan bila diperkirakan prostat sudah cukup besar. Reseksi tidak cukup 1 jam, sebaiknya dengan pembedahan terbuka melalui transretropubik atau perianal. Yang keempat, derajat 4. Tindakan harus segera dilakukan membebaskan klien dari retensi urin total dengan pemasangan kateter. Komplikasi. Menurut Widijanto 2011, komplikasi BPH meliputi 1. Aterosklerosis. Yang kedua, infark jantung. Yang ketiga, impoten. Yang keempat, hemoragik post-operasi. Yang kelima, fistula. Yang keenam, struktur pasca operasi dan inkontinensia urin. Yang ketujuh, infeksi. Nah, penata laksanaan. Yang pertama, terapi medikamentosa. Yang bagiannya yang pertama, penghambat adrenergik, misalnya prazosin, dosazosin, afluzosin. Yang kedua, penghambat enzim, misalnya finasteride. Yang ketiga, fitoterapi, misalnya eviprostat. Yang kedua, terapi bedah, prostatektomi. Yang pertama, prostatektomi suprapubis adalah salah satu metode mengangkat kelenjar melalui insisi abdomen, yaitu suatu insisi yang dibuat ke dalam kandung kemih dan kelenjar prostat diangkat dari atas. Yang kedua, prostatektomi perineal adalah mengangkat kelenjar melalui
suatu insisi dalam perineum. Yang ketiga, prostatektomi retropubik adalah suatu teknik yang lebih umum dibanding atau pendekatan suprapubik, di mana insisi abdomen lebih rendah mendekati kelenjar prostat, yaitu antara arcus pubis dan kandung kemih tanpa memasuki kandung. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan colok dubur. Yang kedua, USG. Yang ketiga, urinalis dan kultur urin. Yang keempat, DPL. Yang kelima, PA atau patologi anatomi. Yang keenam, ureum, elektrolit dan seru, kreatinin. Konsep asuhan keperawatan post-operasi BPH. Yang pertama, anamnesa. Bagiannya yang pertama, identitas. Identitas digunakan untuk mengetahui klien yang mengalami BPH yang sering dialami oleh laki-laki di atas umur 45 tahun. Yang kedua, keluhan utama. Pada klien post-operasi BPH biasanya muncul keluhan nyeri, sehingga yang perlu dikaji untuk meringankan nyeri atau provokatif atau paliatif, rasa nyeri yang dirasakan atau kualiti keganasan, intensitas atau severity, dan waktu serangan lama. 2. Pemeriksaan fisik atau data objektif. Vital sign atau tanda vital. Yang pertama, pemeriksaan temperatur dalam batas normal. Yang kedua, pada klien post-operasi BPH mengalami peningkatan RR. Yang ketiga, pada klien post-operasi BPH mengalami peningkatan. Yang keempat, pada klien post-operasi BPH mengalami peningkatan tekanan darah. Pemeriksaan fisik atau head to toe. 1. Mata. Lihat kelopak mata, konjungtiva atau pucat atau tidak. Yang kedua, mulut dan gigi. Kaji bagaimana kebersihan rongga mulut dan bau mulut, warna bibir, pucat atau kering, lidah, bersih atau kotor. Lihat jumlah gigi, adanya karis gigi atau tidak. Yang ketiga, leher. Palpasi daerah leher untuk merasakan adanya massa pada kelenjar tiroid, kelenjar limfe, dan trakea. Kaji juga kemampuan menelan klien adanya peningkatan vena jugularis. Yang keempat, dada. Lihat bentuk dada, pergerakan dinding dada saat bernafas. Apakah ada suara napas tambahan? Sekian dan terima kasih.